Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lispa Sentosa MA, selaku dosen pengajar mata kuliah Praktikum Tabligh. Yang saya hormati para penonton dan yang saya banggakan tentunya teman-teman sekalian seperjuangan dari rekan-rekan studi agama-agama Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Syukur alhamdulillah atas karunia Tuhan, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat merasakan kenikmatan iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, yang mana Islam masih menjadi agama kita dan iman masih tertancap dalam lubuk hati kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita masih dapat merasakan alam yang terang benderang seperti saat ini, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini, alam yang penuh dengan sains dan teknologi ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan jauh dari zaman jahiliyah dahulu. Para penonton dan teman-teman sekalian seperjuangan, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengangkat sedikit tema yang berjudul generasi cerdas serta kuat imannya. Tonton jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perputaran waktu, pergantian zaman akan terus terjadi dan sudah menjadi sunnatullah, bila mana kita disunahkan untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Masa depan agama, masa depan bangsa, serta masa depan negara berada pada bagaimana keadaan dan kondisi generasi muda kita pada hari ini. Semua masa depan tergantung dengan bagaimana generasi muda kita pada hari ini. Bagaimana negara akan maju, bagaimana agama akan maju, karena bergantung semuanya hal itu pada generasi muda saat ini. Teman-teman sekalian seperjuangan, sudahkah kita menjadi salah satu generasi muda yang kuat imannya itu? Generasi yang kuat imannya itu sudah Allah singgung dalam Al-Quran. Allah isyaratkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 13, yang mana ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dapat kita simpulkan dari ayat tadi bahwa generasi muda, generasi yang kuat imannya, akan Allah beri petunjuk kepada mereka. Generasi muda yang imannya kuat, seperti yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13 tadi,
Allah singgung tadi, pemuda yang kuat imannya akan Allah beri petunjuk kepadanya. Petunjuk apa itu? Kita tidak tahu petunjuk apa, karena Allah lah yang tahu mana petunjuk itu baik untuk kita. Allah pasti selalu menunjuki kita, entah itu kapan diberikannya, baik itu diberikannya hari ini, esok, nanti sore, atau entah kapan, atau nanti bisa jadi Allah kabulkan permintaan kita, Allah tunjukkan kepada kita apa yang kita inginkan, bisa jadi nanti di akhirat Allah pasti kabulkan, tapi kita tidak tahu kapan dikabulkannya. Teman-teman dan penonton yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, ada baiknya kita selalu memikirkan sesuatu yang mana sesuatu itu harus didapatkan dengan cara berpikir. Sesuatu yang dapat kita dapatkan dengan cara berpikir itu adalah ilmu. Kita seringkali, bukan hanya pemuda, hampir semua manusia memikirkan sesuatu yang mana sesuatu itu pasti Allah berikan kepada kita. Sesuatu yang pasti Allah berikan itu apa? Yaitu rizki, jodoh, dan sebagainya. Sesuatu itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, tapi kita masih saja memikirkannya. Sesuatu itu pasti Allah berikan. Ilmu, banyak sekali orang mencari ilmu, tapi ilmu itu tidak memberikan sepenuhnya, karena emang ilmu itu sangat amat luas. Generasi muda, masa depan agama itu tergantung pada generasi muda sekarang. Apakah generasi itu mempunyai ilmu atau hanya memikirkan jodoh? Negara maju dengan cara pola pikir pemuda yang mempunyai ilmu, pola pikir pemuda yang mempunyai akal, bukan pola pikir sesuatu negara maju dengan banyak jodoh, bukan. Jadi mari kita siapkan pemuda yang cerdas serta kuat imannya. Para penonton dan teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda dinilai dengan kemampuannya, dengan keinginannya dalam mengubah agamanya, mempunyai tekad yang keras. Pemuda yang tidak mempunyai tekad yang keras, sampah pun lebih berarti daripada pemuda itu. Sampah dikumpulkan bisa menghasilkan uang, sedangkan pemuda yang bermalas-malasan dikumpulkan tidak ada gunanya sama sekali. Karena apa? Dengan kata Insinyur Soekarno mengatakan, kumpulkan 10 pemuda, maka akan aku guncangkan seluruh dunia. Itulah membuktikan bahwa betapa dahsyatnya kemampuan seorang pemuda. Pemuda yang akan datang, negara semuanya akan diteruskan dengan bagaimana kondisi pemuda pada saat ini. Peran penting dari seorang pemuda adalah bagaimana kemampuannya, keinginannya, ketekadannya untuk meraih hal itu. Jika pemuda tidak punyalah keyakinan, ketekatan, sungguh pemuda itu sangat amat merugi. Pemuda yang kuat adalah bukan kuat jasadnya, tapi adalah kuat intelektualnya dan juga kuat dalam imannya. Banyak negara dipimpin oleh orang non-muslim, tapi banyak juga negara kita dipimpin oleh orang-orang muslim, tapi hanya muslim dalam KTP saja, dikarenakan kurangnya pendidikan agama pada masa muda. Mari kita jadikan masa muda kita, dan kita ciptakan juga pula generasi berikutnya sebagai pemuda yang kuat imannya serta cerdas pemikirannya.
negara insya Allah akan maju, agama pun akan tentram dengan pemuda yang selalu dalam lindungan Allah, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu takut kepada Allah, yang selalu dekat kepada Allah. Karena apa? Pemuda yang takut kepada Allah, insya Allah, jikalau ia memimpin dunia, segala hal yang buruk tidak akan terjadi. Para penonton dan teman-teman sekalian seperjuangan, pada hari ini marilah kita sama-sama introspeksi diri kita sendiri dan mengajak teman-teman kita, mengajak adik-adik kita. Untuk apa? Supaya adik-adik kita, supaya generasi kita menjadi generasi yang bermanfaat untuk masa depan esok. Ingat, masa depan agama, masa depan negara, dan masa depan bangsa kita berada pada tangan kita, wahai pemuda, berada pada tangan kita semua. Karena apa? Genggaman kuat kita dalam mencapai ilmu, insya Allah, dan iman dalam dada, ilmu yang kuat, iman yang selalu ada di dada, insya Allah, apapun kepemimpinannya akan berhasil. Entah itu kita menjadi pemimpin negara, entah itu kita menjadi pemimpin kota, entah itu kita menjadi pemimpin keluarga, semuanya akan menjadi pemimpin pada diri kita masing-masing. Mari kita siapkan apa yang akan kita pimpin masa depan esok menjadi pemimpinan yang benar-benar dalam keadaan Islam, iman, benar-benar dalam keadaan kuat imannya, dan negara mudah-mudahan maju dengan pergerakan kita sedikit ini tapi bermanfaat. Ingat teman-teman, kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Karena kita adalah generasi muda, generasi yang akan datang, yang akan memimpin dunia esok hari. Mudah-mudahan sekalian dan para penonton yang mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan video singkat ini Allah jadikan hal ini bermanfaat, bukan hanya bagi kita tapi bagi semua kalangan. Semua kebenaran datangnya dari Allah, dan semua khilaf dan salah dari diri pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نزعت أسرار قلبي وجبت ألقي أسايا رباه عفوك إن